Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Puspa Endah Wardiningsih, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, bidang studi Bahasa Indonesia dengan NIM 2501640211 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Al-Falah Winong kelas 10 Farmasi 1 dengan materi teks anekdot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran dan berdoa, coba dicek dulu kebersihan di bawah meja kalian dan di meja kalian. Setelah itu jika ada sampah silakan dibuang dulu ke belakang. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bu Puspa akan melakukan presensi kehadiran kalian di panggil satu persatu. Aliviana, Alivia, Alia Nur Fatimah, Ariska Firdiana, Alfa Sakti, Aulia Nurrahmawati, Aurel Anastasia, Aurelia Akmawati. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan semuanya berdiri ya.
pertemuan kali ini. Demikian tadi, apakah kalian sudah dapat memahami apa itu teks anekdot? Sudah. Apa itu teks anekdot, anak-anak? Intinya yang pertama, dia itu berisi yang ditujukan untuk memilih. Kemudian tadi juga disampaikan kalau dulu anekdot itu ditayangkan di media massa cetak. Tapi sekarang teks anekdot sudah berkembang. Kenapa kok bisa berkembang? Kalian tadi menyampaikan pernah menonton stand up comedy. Nah, stand up comedy itu merupakan bentuk tulisan dari teks anekdot. Jadi penyampaian teks anekdot itu sekarang lebih bervariasi. Yang akan kita pelajari nanti yaitu mengenai struktur teks anekdot, kemudian kaidah kebahasaan teks anekdot. Kita lanjutkan. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang terakhir ada model. Sekarang coba kita bahas satu per satu. Mulai dari yang pertama yaitu abstrak, atau ada juga yang menyebutnya dengan abstraksi. Apa itu abstrak? Apa isi dari abstrak? Abstrak itu berisi gambaran umum dari teks anekdot tersebut. Oh iya, sebelum saya lanjut, selama ini kalian membayangkan teks anekdot itu bentuknya dialog ataukah gabungan antara narasi berbentuk paragraf dan dialog? Dialog saja. Nah, sebenarnya teks anekdot itu bisa berupa narasi juga atau gabungan antara paragraf dan dialog.
cerita atau tokoh dan latar. Kalau krisis itu berisi permasalahan yang dialami tokoh dalam teks anekdot. Paham ya? Struktur yang selanjutnya yaitu ada struktur krisis. Apa itu krisis? Supaya kalian mudah memahami, krisis itu sama dengan permasalahan dalam cerita anekdot. Kalau tadi abstraksi itu gambaran umum, kalau orientasi itu pembenaran cerita atau tokoh dan latar, kalau krisis itu berisi permasalahan yang dialami tokoh dalam teks anekdot. Kemudian kita lanjut struktur yang keberapa? Apa strukturnya? Reaksi yaitu bagian penyelesaian masalah atau bisa juga berisi tanggapan terhadap krisis yang terdapat pada bagian sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau di dalam krisis itu isinya permasalahan, kalau di dalam reaksi itu isinya adalah penyelesaian dari masalah atau tanggapan dari kejadian yang terdapat di dalam krisis. Sampai di sini paham ya anak-anak? Sudah punya gambaran ya? Sudah, kita lanjut ke struktur yang kelima yaitu koda. Jangan salah sebut ya. Koda pakai O. Kalau iya, pengendara Jerman itu namanya apa? Koda. Di dalam teks anekdot strukturnya yang benar koda. Apa isi dari koda? Ciri dari kata kerja itu biasanya dia menggunakan awalan 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 di, awalan ter, ber, di, dan ter. Ini ciri dari kata kerja. Kalau yang mo dan ber itu dia berupa kata kerja aktif. Kalau di dan ter nanti dia berupa kata kerja pasif. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Terus bibi-bibi dan om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa? Dibanding-bandingkan dan dikomentari. Itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Sayang
anekdot yang judulnya membaca rambu-rambu lalu lintas. Kemudian nanti setelah kalian baca tugas ini dalam kelompokmu masing-masing, kelompoknya sudah terbagi. Kemudian kalian nanti tentukan atau analisis struktur dari teks anekdot berjudul membaca rambu-rambu lalu lintas. Kalian tentukan abstraknya, tentukan orientasinya, tentukan krisisnya, tentukan reaksi sampai menemukan kode. Untuk mengerjakan RKPD-nya nanti Bu Puspa beri waktu 25 menit ya. Silakan nanti kan ada 5 anggota kelompok, dibagi saja. 2 mengerjakan struktur, 3 mengerjakan media pembahasan, atau terserah, silakan dibagi tugas. Gitu ya. Kalau ada kesulitan, kalian bisa bertanya dengan mengangkat-angkat terlebih dahulu ya. Oh iya anak-anak, Bu Puspa lupa menyampaikan yang cara mengisi LKPD. Jadi nanti kalian langsung menulis nama anggota kelompok kalian di nomor 1 sampai 5 ini. Kemudian kalian tuliskan, di sini sudah ada kolom ya. Kalian tinggal mengisi di kolom yang kosong. Bagian abstrak langsung di sini, orientasi langsung, dan di baliknya ada juga struktur krisis, reaksi, dan moda. Jadi kalian tinggal mengisi kolom-kolom yang ada. Ya, silakan dilanjutkan. Itu ada 2 lembar, bisa kalian lepas saja ya supaya bisa bergantian, tidak bergantian, jadi tidak buru-buru. Dibuka terus nanti dilipat, disatukan lagi, tidak apa-apa. Oke. Masalah itu masalah koma John Anak-anak, apakah ada permasalahan atau kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Semuanya sudah selesai? Sudah. Supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pelajaran, kita melakukan ice breaking dulu ya. Saya akan menjelaskan cara ice breaking-nya. Ice breaking yang akan kita lakukan yaitu nanti ada Maria dan Marijo. Saya siap? Siap. Kita mulai. Maria menari di atas
dong. Joni, belajar apa, Ron? Apa hari ini ada ulangan? Yang ketiga ada krisis. Roni, kamu itu Jon, belajar kalau ada ulangan saja. Joni, aku malas. Belajar setiap hari, Ron. Belajar itu membuat sakit kepala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Paham. Kita lakukan. Kita mulai ya? Semuanya siap? Siap. Kamu 1. Yes. Kamu 2. Oke. Kamu 3. Semangat. Kamu 4. Konsentrasi. Kamu 5. Siap belajar. Oke, cukup ya? Kelompok berikutnya silakan yang kelompok yang presentasi ya. Batas. Sekarang kita bahas bersama RKPD yang tadi kalian kerjakan sambil dilihat pekerjaan kalian ya. Kita analisis struktur dari yang pertama dulu, abstrak. Abstrak itu adalah paragraf pertama dari teks tersebut. Kemudian orientasi itu adalah percakapan antara Roni dan Joni yang pertama. Semuanya betul ya tadi ya? Kemudian yang selanjutnya struktur krisis. Itu mulai dari Roni yang percakapan, kamu itu Jon, belajar kalau ada ulangan saja. Sampai pada percakapan Joni, mereka tertib Ron, semua berhenti pada saat lampu merah menyala. Saya perhatikan tadi yang maju juga semuanya. Coba yang tidak presentasi sambil dilihat ya. Kemudian yang selanjutnya struktur reaksi. Struktur reaksi itu mulai dari Roni, oh tidak, sebagian dari mereka tidak mau belajar, sampai ke Joni yang oh seperti itu ya Ron. Itu ya. Kemudian kodenya adalah kalimat terakhir. Joni merasa malu, kodenya menunjukkan kelelahan. Kemudian analisis kebahasaannya, kalimat retorisnya, oh seperti itu ya Ron, ya kan? Kemudian yang kedua maja sindirannya, sebagian dari mereka tidak mau belajar seperti teman saya yang bernama Joni. Kata kerja materialnya, contohnya belajar, berangkat, menunjukkan, membaca, berdiri. Sekarang tugasnya dikumpulkan dulu ya. Semuanya ke depan. Coba ke sini. Kan sudah baik. Sudah, sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada yang mau ditanyakan? Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Baik, berarti sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tadi kita mempelajari 2 materi. Yang pertama ada struktur dari teks anekdot. Yang kedua ada kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Strukturnya apa saja anak-anak? Kemudian kaidah kebahasaannya ada 3. Apa saja anak? Kalimat retoris,
dengan semangat, dengan serius, meskipun nanti ketika presentasi beberapa ada yang kurang memperhatikan, tidak apa-apa. Di pertemuan selanjutnya lebih baik ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kita menulis sebuah teks anekdot. Nah, materi di pertemuan selanjutnya adalah menulis teks anekdot. Baik, pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.